Halo teman-teman semuanya, hai, saya Sejarah Penjaya. Di video kali ini teman-teman akan membahas sebuah topik, yaitu 4 step proses kita belajar. Jadi ketika kita dalam proses mempelajari sesuatu di dalam otak kita itu mengalami proses belajar yang saya bagikan itu menjadi 4 step. Langsung aja ya. Di tahap pertama teman-teman, yaitu unconscious incompetent. Jadi di dalam tahap pertama ini adalah tahap kita belum tahu apa-apa. Jadi ibarat kata itu kita karena kita bahas di bidang barber atau di bidang rambut, kita akan bahas di topik rambut ya. Saya misalkan kita di bidang rambut, kita belum tahu tentang semua rambut, entah itu model rambut, terus protein-proteinnya ada di rambut, dan karakter rambut, dan untuk wajah yang bagus itu seperti apa. Nah, di tahap ini kita berada di tahap pertama. Kemudian di tahap kedua adalah tahap conscious incompetent. Jadi di tahap ini kita itu sudah mulai tahu. Ini belum nyadar ya. Kalau di tahap ini kita belum nyadar. Kalau di tahap ini kita sudah tahu atau sadar. Nah, di proses pertama yang unconscious competent menuju conscious incompetent, jadi yang belum tahu, belum nyadar, menuju yang sampai tahu, itu kita memahami. Tugas kita adalah memahami, menaruh pengetahuan kita ke otak sadar kita. Jadi ketika kita belum nyadar, misalkan kita di bidang rambut, kita belum nyadar nih, wah rambut apa yang bagus buat, model apa yang bagus buat rambut kita itu belum tahu. Nah, ketika kita sudah mempelajari, oh untuk kepala kita seperti ini, oh rambut kita seperti ini. Nah, ketika kita mengetahuinya, maka kita akan menemukan sebuah model rambut yang cocok, misalnya begitu ya. Jadi kita akan menanamkan pengetahuan kita ke otak sadar kita. Ini masih berbentuk di otak sadar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ketika di tahap berikutnya yang ketiga adalah conscious competent. Jadi proses conscious competent ini adalah menaruh dari otak sadar ke alam bawah sadar. Nah, di proses ini teman-teman, ini adalah proses belajar ya. Maka ketika masih belum tahu kemudian menjadi tahu, dia sebenarnya belum bisa, dia hanya proses belajar. Jadi prosesnya adalah teman-teman, misalkan contoh ketika kita belajar mencukur, mungkin kita sudah belajar menjadi tahu ya, belum nyadar menjadi tahu ya, belajar. Tetapi kan kita belum ke tahap 3, yaitu tahap belajar. Maka yang dilakukannya adalah praktek.
Nah, di tahap ini adalah belajar praktek dan tumbuh. Jadi misalkan kita sudah tahu, belum tentu kita praktek, maka belum tentu kita nggak mungkin akan mengirimkan pengetahuan kita ke alam sadar kita. Jadi ketika kita sudah berhasil mengirimkan ke alam bawah sadar, maka itu akan menjadi sebuah skill. Nah, di proses ketiga ini kita adalah pembentukan skill. Nah, kemudian yang terakhir adalah proses ini yang menarik ini. Yaitu kembali lagi ke sini, unconscious competent. Jadi belum nyadar, tahu, belajar, expert. Nah, maka kalau udah sampai di titik ini, teman-teman, kalau sampai udah di titik ini, ketika kita ditanyakan, ketika ada masalah di tempat, ketika ada sesuatu yang ingin kita tanyakan kepada yang di sini, maka kita otomatis akan tahu tanpa berpikir, tanpa melakukan apapun, karena kita sudah menaruhnya ke alam bawah sadar kita. Jadi otomatis skill itu sudah tertanam ke alam bawah sadar, dan kita melakukannya pun enjoying. Cetar. Nah, teman-teman, ini adalah 4 step proses belajar di otak kita. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang belum paham, silahkan komen di kolom komen biar nanti saya jawab. Dan juga jangan lupa ditonton script series brainstorming kerangka framework ini yang selanjutnya, dan cek to do list mana yang belum, mana yang sudah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya Setia Panjaya. See you next video. Makin muda.